Hai semua, perkenalkan saya Salsabila Syifania Nurfitri, dan pada video kali ini saya kembali melakukan pembahasan soal-soal matematika pada penilaian formatif fase E kurikulum merdeka, dari soal fungsi kuadrat hingga soal-soal cerita trigonometri. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Nah, pada soal yang pertama, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 2/3 akar 3 plus 5 dan 5 plus 2/3 akar 3. Sudah diketahui bahwa X1-nya adalah negatif 2/3 akar 3 plus 5 dan X2-nya adalah 5 plus 2/3 akar 3. Kemudian kita mencari X1 plus X2 dengan menjumlahkannya, karena di sini angkanya sama, jadi kita langsung coret saja, dan tersisa 5 ditambah 5 jadi 10. Kemudian kita mencari X1 dikali X2 dengan menggunakan perkalian silang. 5 dikali 5 adalah 25. 2/3 dikali 2/3 adalah 4/9. Kemudian akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Di sini kita coret penyebut 9 dan juga 3. Sama dengan 25 dikurang 4/3 sama dengan, kemudian kita samakan penyebutnya menjadi 3. Jadi 75 negatif 4/3 sama dengan 71/3. Kemudian kita buat persamaan kuadrat baru. X1 X kuadrat min X1 plus X2X plus X1 dikali X2 sama dengan 0. Kita tadi sudah menghitung X1 dan X2-nya yaitu 10 dan X1 dikali X2-nya yaitu 71/3. Jadi kita masukkan saja ke dalam rumus, kemudian kita sederhanakan dengan dikali 3. Jadi hasilnya adalah 3X kuadrat min 30X plus 71 sama dengan 0. Selanjutnya pada nomor 2, persamaan kuadrat X kuadrat min 4X plus 6 sama dengan 0. Mempunyai akar-akar M dan N. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 4M min 1 dan 4N min 1. Tadi sudah diketahui bahwa persamaan kuadratnya adalah X kuadrat min 4X plus 6 sama dengan 0 dengan akar-akar M dan N. Kemudian kita hitung nilai M plus N sama dengan menggunakan rumus negatif B per A. B adalah, jika A itu yang belakangnya ada X kuadratnya, sedangkan yang B adalah yang belakang angkanya ada X saja. Sedangkan jika C adalah jika hanya angka berdiri sendiri tanpa ada X dan kuadrat. Jadi di sini nilai B-nya adalah negatif 4. Sama dengan negatif 4 per A-nya adalah di depan X sebenarnya adalah angka 1. Jadi min 4 per 1 adalah 4. Kemudian kita hitung M dikali N sama dengan menggunakan rumus C per A. Di sini diketahui bahwa C-nya adalah 6 per dengan X-nya A-nya adalah 1. Jadi 6 per 1 sama dengan 6. Kemudian untuk membuat persamaan kuadrat baru, kita tentukan bahwa 4M-1 sama dengan A dan 4N-1 adalah B. Kemudian kita hitung A plus B dengan menjumlahkannya, dan hasilnya adalah 4 dikali 4 dikurang 2. Karena kita sudah menghitung tadi nilai dari M plus N-nya adalah 4. Jadi hasilnya adalah 14. Kemudian untuk A dikali B, kita kali silang dan hasilnya adalah 16 dikali 6 dikurang 4 dikali 4 plus 1 dengan hasil 81. Kemudian kita susun persamaan kuadrat baru dengan rumus X kuadrat min A plus B X plus A kali B sama dengan 0. Kemudian kita sudah hitung nilai dari A plus B yaitu 14 dan nilai dari A kali B yaitu 81. Jadi kita tinggal masukkan ke dalam rumus, jadi hasilnya adalah X kuadrat min 14X plus 81 sama dengan 0.
Baik, selanjutnya untuk soal nomor 3, persamaan kuadrat x kuadrat min 2x min 2mx plus 3m plus 3 adalah 0. Mempunyai akar-akar tidak real, tentukan batas-batas nilai m yang memenuhi. Diketahui bahwa persamaan kuadratnya adalah x kuadrat min 2x min 2mx plus 3m plus 3 sama dengan 0. Kita bisa sederhanakan dengan x kuadrat min dalam kurung 2 plus 2mx plus 3m plus 3 sama dengan 0. Mempunyai akar-akar tidak real yang artinya diskriminannya kurang dari 0. Kita masukkan ke dalam rumus diskriminan adalah b kuadrat min 4ac kurang dari 0. Untuk menentukan nilai a, b, dan c-nya, kita lihat di persamaan kuadratnya. Nilai a adalah yang memiliki x kuadrat, nilai b adalah yang memiliki x, dan nilai c adalah yang hanya berdiri angka tanpa adanya x atau kuadrat, seperti itu. Jadi b-nya adalah negatif 2 min 2m. Kita masukkan ke dalam rumus dan juga dipangkat. Dikurangi 4 dikali dengan 1. Sebenarnya di sini ada 1 namun tidak ditulis. Jadi A-nya adalah 1, kemudian untuk C adalah 3m plus 3. Kita masukkan ke dalam rumus kurang dari 0. Kemudian kita hitung semua angkanya menjadi 4 plus 8m plus 4m kuadrat min 12m min 12 kurang dari 0. Kemudian 4 kita kurangkan dengan negatif 12, jadi hasilnya adalah negatif 8. Kemudian 8m dikurangi dengan negatif 12m, yaitu negatif 4m. Dan yang terakhir 4m kuadrat kurang dari 0. Kemudian kita pindahkan 4m kuadrat menjadi di depan menjadi 4m kuadrat min 4m negatif 8 kurang dari 0. Kemudian kita sederhanakan dengan dibagi 4 menjadi m kuadrat dikurang m dikurang 2 kurang dari 0. Kemudian dari persamaan kuadrat berikut kita faktorisasikan dan menghasilkan m kurang 2, m plus 1 kurang dari 0. M kurang 2 sama dengan 0, m plus 1 sama dengan 0, m sama dengan 2, dan m sama dengan negatif 1. Jadi batasan m yaitu negatif 1 kurang dari m kurang dari 2, dan gambar batasannya adalah seperti ini. Angka yang paling kecil adalah negatif 1, dan sampingnya adalah 2. Kemudian kurang dari m, jadi gambarnya menutup seperti ini. Selanjutnya yaitu untuk nomor 4, tentukan batasan nilai m agar fungsi kuadrat fx sama dengan m plus 1 x kuadrat min 2mx plus m negatif 3 selalu bernilai kurang lebih dari 0. Di sini diketahui bahwa fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan m plus 1 x kuadrat min 2mx plus m dikurang 3 dan selalu bernilai positif. Jadi definitnya merupakan definit positif dengan a lebih dari 0 dan diskriminan kurang dari 0. Di sini kita cari terlebih dahulu nilai a-nya yaitu m plus 1, b-nya yaitu negatif 2m, dan nilai c-nya adalah m dikurang 3. Kemudian kita cari a kurang dari 0. A di sini adalah m plus 1, jadi m plus 1 kurang dari 0, m kurang dari negatif 1. Kemudian untuk d kurang dari 0, kita masukkan ke dalam rumus b. Rumus diskriminan adalah b kuadrat min 4ac kurang dari 0. B di sini yaitu negatif 2m kuadrat min 4, a-nya yaitu m plus 1, dan c-nya adalah m negatif 3 kurang dari 0. Kemudian kita hitung terlebih dahulu, kita masukkan 4 ke dalam kurung dengan hasil negatif 2m kuadrat plus negatif 4m dikurang 4, m negatif 3 kurang dari 0. Kemudian kita kali silang antara negatif 4m dikurang 4 dengan m kurang 3 dengan hasil negatif 2m kuadrat dikurang 4m kuadrat plus 12m dikurang 4m plus 12 kurang dari 0. Kemudian kita hitung negatif 2m kuadratnya dengan hasil 4m kuadrat, yaitu 4m kuadrat dikurang 4m kuadrat plus 12m negatif 4m plus 12 kurang dari 0. Kemudian kita sederhanakan kembali dengan mengurangi 12m dengan
4M. Dengan hasil 4M kuadrat min 4M kuadrat plus 8M plus 12 kurang dari 0. Dan di sini kita bisa coret antara 4M kuadrat dengan 4M kuadrat, jadi hasilnya adalah tersisa 8M plus 12 kurang dari 0. Kemudian kita pindah ruaskan 12-nya menjadi 8M kurang dari negatif 12 karena kita pindahkan ruas. Kemudian kita sederhanakan dengan dibagi 8 dengan hasil M kurang dari negatif 12 per 8. Dan kita sederhanakan kembali dengan masing-masing dibagi 4 dan hasil akhirnya adalah M kurang dari negatif 3 per 2. Jadi gabungan dari kedua persamaan tersebut menghasilkan X kurang dari negatif 3 per 2 atau X lebih dari negatif 1 dengan gambar batasan yaitu seperti ini. Selanjutnya yaitu untuk soal nomor 5, tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat pada gambar berikut. Dengan gambar grafik yaitu seperti ini. Kemudian kita cari dengan menggunakan rumus Y sama dengan A X min XP kuadrat plus YP. Dengan Y di sini diketahui bahwa 3 sama dengan A, X-nya adalah 0, dan XP-nya adalah negatif 1, dan YP-nya adalah 4. Kemudian kita hitung, 3 sama dengan A, 0 dikurangi dengan negatif 1 kuadrat adalah 1 kuadrat plus dengan 4. 3 sama dengan A, 1 kuadrat adalah 1, jadi kita hilangkan, tersisa A plus 4. Kita pindah ruaskan menjadi negatif A sama dengan 4 dikurang 3. 4 dikurang 3 yaitu 1. Jadi kita sederhanakan dengan dikali negatif 1. Jadi hasilnya adalah A sama dengan negatif 1. Kemudian kita mencari persamaan grafik fungsi kuadrat dari gambar tersebut dengan menggunakan rumus negatif 1 X plus 1 kuadrat plus 4. Kemudian X plus 1 kuadratnya kita menggunakan rumus A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Jadi hasilnya adalah negatif 1 X kuadrat plus 2X plus 1 plus 4. Kemudian kita hitung dan hasilnya adalah negatif X kuadrat negatif 2X plus 1 dikurang 1 plus 4. Kemudian kita kurangi negatif 1 plus 4-nya dan hasil akhirnya adalah negatif X kuadrat dikurang 2X plus 3. Selanjutnya yaitu untuk soal nomor 6, gambarlah beserta langkah-langkahnya grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Di sini kan kita sudah mengetahui bahwa fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Kemudian kita cari titik potong pada sumbu X dengan memisalkan Y sama dengan 0. Jadi X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Kemudian kita faktorisasikan dan hasilnya adalah X min 5, X plus 1 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 5 dan X sama dengan negatif 1. Jadi titik potong pada sumbu X yaitu 5,0 dan negatif 1,0. Selanjutnya kita mencari titik potong pada sumbu Y dengan memisalkan X sama dengan 0. Y sudah diketahui bahwa negatif 5 dan hasilnya adalah 0, negatif 5. Selanjutnya kita mencari titik ekstrim dengan menggunakan rumus XP sama dengan negatif B per 2A. Sama dengan kita sudah mengetahui bahwa B-nya adalah negatif 4 dan A-nya adalah 1. Jadi kita masukkan ke dalam rumus negatif 4 per 2 dikali 1. Sama dengan negatif dikali negatif 4 yaitu 4 per 2 dikali 1 yaitu 2. 4 dibagi 2 yaitu 2. Selanjutnya untuk YP-nya kita menggunakan rumus berikut. X-nya sudah kita hitung yaitu 2, tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Jadi 2 kuadrat min 4 dikali 2 min 5 sama dengan negatif 9. Jadi titik ekstrimnya adalah 2, negatif 9. Kemudian kita gambar grafiknya seperti ini dengan titik 2 dan 9 sebagai titik ekstrim dan juga titik potong sumbu X-nya yaitu 5,0 dan juga negatif 1,0. Sedangkan untuk titik potong pada sumbu Y-nya sudah kita ketahui di sini yaitu 0, negatif 5.
Ini untuk nomor 7, diketahui persamaan kuadrat x kuadrat min 2x min 4 sama dengan 0 mempunyai akar m dan n. Tentukan nilai 1 per m plus 1 per n. Di sini sudah kita ketahui bahwa persamaan kuadratnya adalah x kuadrat min 2x min 4 sama dengan 0 dan mempunyai akar m dan n. Kita tentukan dulu untuk nilai a, b, dan c-nya. A-nya adalah 1, b-nya adalah negatif 2, dan c-nya adalah negatif 4. Kemudian kita cari m plus n dengan menggunakan rumus negatif b per a sama dengan negatif, kita sudah mengetahui b-nya adalah negatif 2 per dengan a-nya yaitu 1. Jadi hasilnya adalah 2. Kemudian untuk menghitung m dikali n-nya kita menggunakan rumus c per a. C-nya yaitu negatif 4 dan a-nya adalah 1. Jadi hasilnya adalah negatif 4. Kemudian kita hitung nilai dari 1 per m plus 1 per n sama dengan kita kali silang m n per m n plus m per m n. Jadi sama dengan n plus m per m dikali dengan n. Kita sudah menghitung nilai dari m plus n yaitu 2 dan nilai dari m dikali n jadi 2 per negatif 4, kita sederhanakan menjadi negatif 1 per 2. Selanjutnya untuk soal nomor 8, akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat min m plus 2x plus 8 sama dengan 0 adalah p dan q dengan p, q lebih dari 0. Jika p sama dengan 2q, maka tentukan nilai m. Nah, di sini sudah kita ketahui bahwa persamaan kuadratnya adalah x kuadrat min m plus 2x plus 8 sama dengan 0 dan mempunyai akar p dan q. P, q lebih dari 0 dan p sama dengan 2q. Jadi berapa sih nilai dari m-nya? Nah, selanjutnya kita menghitung P plus Q dengan menggunakan rumus negatif B per A. Sudah kita ketahui bahwa nilai P adalah 2Q, jadi kita masukkan ke dalam rumus 2Q plus Q. Negatif, B-nya juga sudah kita ketahui, negatif M plus 2. Jadi negatif M plus 2 per dengan A-nya yaitu 1. 2Q plus Q sama dengan 3Q sama dengan negatif dikali negatif M plus 2, hasilnya adalah M plus 2 dan kita pindah ruaskan 3-nya jadi Q sama dengan M plus 2 per 3. Selanjutnya kita hitung P dikali Q-nya dengan menggunakan rumus C per A. C-nya yaitu 8 dan A-nya adalah 1, jadi hasilnya adalah 8. Kemudian kita distribusikan PQ sama dengan 8-nya dengan sudah diketahui bahwa P-nya adalah 2Q, jadi 2Q dikali Q sama dengan 8. Q dikali Q sama dengan Q kuadrat sama dengan 2-nya kita pindahkan ruas menjadi 8 per 2. Q kuadrat sama dengan 8 bagi 2 yaitu 4. Kemudian pindahkan kuadratnya dengan Q sama dengan akar dari 4. Akar dari 4 yaitu 2, jadi Q-nya adalah 2. Kemudian kita substitusikan untuk Q sama dengan M plus 2 per 3. Dengan Q sudah kita ketahui 2 sama dengan 2 sama dengan M plus 2 per 3. Kemudian kita pindah ruaskan 3-nya, jadi 3 dikali 2 yaitu 6 sama dengan M plus 2. Kemudian kita pindah ruaskan lagi menjadi M di kiri, dan 6-nya kita kurangkan dengan 2, jadi hasilnya M sama dengan 4. Selanjutnya adalah nomor 9, diketahui segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di A, jika nilai tan B sama dengan akar 2 per 1 per akar 2 plus 1, maka tentukan nilai dari sin B dikali dengan cos B. Kita gambar terlebih dahulu ilustrasi dari segitiga siku-siku ABC dengan tan B sama dengan akar 2 dikurang 1 per akar 2 plus 1. Kita ketahui bahwa rumus tan yaitu D per SA, jadi depannya yaitu akar 2 min 1 dan sampingnya adalah akar 2 plus 1. Jadi berapa sih nilai dari sin B dikali cos B? Kita hitung terlebih dahulu nilai dari BC sebagai sisi miring segitiga tersebut dengan menggunakan rumus Pythagoras. Jadi BC sama dengan akar AB yaitu akar 2 min 1 kuadrat plus dengan AC yaitu akar 2 min 1 kuadrat. Kemudian kita hitung menggunakan rumus A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Jadi hasilnya adalah akar 2 min 2 akar 2 plus 1 plus 2 plus 2 akar 2 plus 1.
karena di sini angkanya sama, jadi kita coret saja 2 akar 2-nya. Jadi tersisa akar 2 plus 1 plus 2 plus 1. Jadi jika kita jumlah hasilnya adalah akar 6. Kemudian kita hitung sin B. Rumus dari sin adalah D per mi. Depannya yaitu akar 2 min 1 dan sampingnya yaitu sudah kita hitung adalah akar 6. Sedangkan cos B, rumus cos adalah sami dengan sisi samping yaitu akar 2 plus 1 dan sisi miringnya yaitu akar 6. Kemudian untuk menentukan nilai dari sin B dikali cos B, kita kalikan akar 2 min 1 per akar 6 dikali dengan akar 2 plus 1 per akar 6. Kemudian kita kali silang dan hasilnya adalah akar 2 min 1 dikali akar 2 plus 1 per 6. Kemudian kita menggunakan rumus A min B, A plus B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Jadi hasilnya adalah akar 2 kuadrat min 1 kuadrat plus 1. Akar 2 kuadrat yaitu 2 dan 1 kuadrat adalah 1. Jadi 2 min 1 per 6. 2 dikurangi 1 yaitu 1, jadi hasilnya adalah 1 per 6. Kemudian adalah nomor 10. Seseorang akan memasang lukisan pada sebuah dinding. Ia menaiki tangga yang panjangnya 6 meter, disandarkan pada tembok dan membentuk sudut 30 derajat dengan lantai. Jika tinggi orang tersebut 150 cm, tentukan tinggi minimal dan maksimal lukisan tersebut bisa dipasang pada tembok pada saat itu. Pertama-tama kita gambar terlebih dahulu segitiganya dengan sudut 30 derajat dan juga sisi miring 6 meter. Dan kita ketahui bahwa tinggi orang tersebut adalah 1,5 meter. Dan kemudian kita menggunakan rumus sin, karena di sini sudutnya 30, jadi sin 30 derajat. Rumus sin adalah d mi. Depannya yaitu AC dan miringnya adalah 6 meter. Nilai dari sin 30 derajat adalah 1 per 2, jadi 1 per 2 sama dengan AC per 6. Kemudian kita kalikan silang, AC menjadi di kiri, dan 1 per 2 dikali dengan 6 adalah 3 meter. Jadi AC adalah 3 meter. Tinggi minimal orang tersebut jadinya adalah 3 meter, dan tinggi maksimalnya adalah tinggi orang tersebut jumlah dengan tinggi minimal. Jadi 3 meter plus 1,5 sama dengan 4,5 meter. Selanjutnya adalah nomor 11. Sebuah kapal sedang berlabuh di dermaga suatu pelabuhan. Seorang pengamat berada di atas mercusuar yang tingginya 40 akar 3 meter, melihat ujung depan kapal dengan sudut depresi 60 derajat dan ujung belakang kapal dengan sudut depresi 30 derajat. Tentukan panjang kapal tersebut. Kita gambar terlebih dahulu ilustrasinya dengan sudut atas yaitu 60 derajat dan 30 derajat. Kemudian kita gambar ilustrasi dari segitiga siku-siku tersebut. Karena di sini adalah 60 derajat, besar derajat full dari sudut siku-siku adalah, jadi kita kurangkan 90 dikurangi 60 adalah 30 dan 90 dikurangi 30 adalah 60. Sedangkan tinggi di atas mercusuarnya adalah 40 akar 3. Kemudian untuk menjawabnya kita menggunakan rumus tan yaitu D per SA. Di sini kita hitung terlebih dahulu untuk tan 30 derajat sama dengan depannya yaitu 40 akar 3 per sampingnya adalah BD. Nilai dari tan 30 derajat adalah 1 per 3 akar 3 sama dengan 40 akar 3 per BD. Hasil dari 1 per 3 akar 3 adalah akar 3 per 3 sama dengan 40 akar 3 per BD. Kita kali silang dengan hasil akar 3 BD sama dengan 40 akar 3 dikali 3. Kemudian kita kalikan 40 dengan 3, jadi hasilnya adalah 120 akar 3. Kemudian untuk menyederhanakannya kita bagi dengan akar 3. Jadi hasilnya adalah BD sama dengan 120 meter. Kemudian untuk sudut 60-nya kita menggunakan tan 60 derajat sama dengan desa sama dengan depannya yaitu 40 akar 3 per sampingnya yaitu BC. Nilai dari tan 60 adalah akar 3 sama dengan 40 akar 3 per BC. Kita kalikan silang, jadi hasilnya adalah akar 3 BC sama dengan 40 akar 3. Kita sederhanakan dengan dibagi masing-masing dengan akar 3. Jadi hasilnya adalah BC sama dengan 40 meter. Untuk menghitung panjang kapal, kita kurangkan saja BD dikurangi dengan BC. Nilai BD yaitu 120
dan nilai BC adalah 40. Jadi 120 dikurangi 40 adalah 80 meter. Jadi panjang kapal adalah 80 meter. Kemudian adalah nomor 12. Dua orang siswa dengan tinggi 1,6 meter sedang melakukan penghormatan bendera. Siswa yang pertama berada 12 meter di depan siswa kedua. Jika sudut elevasi siswa pertama dan siswa kedua terhadap puncak tiang bendera berturut-turut adalah 60 derajat dan 30 derajat, tentukan tinggi tiang bendera tersebut. Kita gambar terlebih dahulu ilustrasi dari pertanyaan tersebut dengan tiang bendera adalah AB dan sudutnya adalah 30 derajat dan 60 derajat. Tinggi orangnya adalah 1,6 dan jarak antara orang pertama dan kedua adalah 12 meter. Kemudian kita menggunakan rumus tan. Di sini kita hitung terlebih dahulu untuk sudut 30 derajat. Jadi tan 30 derajat menggunakan rumus tan yaitu D per sa. Nilai dari tan 30 derajat adalah 1/3 akar 3 dan nilai depannya yaitu AB. Sedangkan untuk nilai sa-nya adalah 12 dijumlah dengan BC. Kemudian kita sekali silang, jadi AB sama dengan akar 3 dalam kurung 12 plus BC per 3. Itu adalah persamaan pertama. Kemudian kita hitung untuk tan 60 derajat dengan rumus yang sama yaitu D per sa. Nilai dari tan 60 derajat adalah akar 3, depannya yaitu AB dan sampingnya adalah BC. Kita kali silang menjadi AB sama dengan akar 3 BC. Kemudian kita substitusikan untuk 1 dan 2-nya. Untuk nilai AB sama dengan akar 3 dalam kurung 12 plus BC per 3. Kita sudah hitung bahwa nilai AB adalah akar 3 BC. Jadi kita masukkan ke dalam rumus akar 3 BC sama dengan akar 3 dalam kurung 12 plus BC per 3. Kemudian kita kalikan akar 3-nya ke dalam kurung. Jadi akar 3 BC sama dengan 12 akar 3 plus akar 3 BC per 3. Kemudian kita sederhanakan dengan dikali 3. Jadi hasilnya adalah 3 akar 3 BC sama dengan 12 akar 3 plus akar 3 BC. Selanjutnya kita pindah ruaskan untuk akar 3 BC-nya menjadi 3 akar 3 BC dikurang akar 3 BC sama dengan 12 akar 3. Kemudian kita kurangkan 3 akar 3 BC dikurangi akar 3 BC sama dengan 2 akar 3 BC sama dengan 12 akar 3. Kemudian kita sederhanakan dengan dibagi 2 akar 3. Jadi BC-nya adalah 6. Selanjutnya kita substitusikan untuk AB sama dengan akar 3 BC. Kita sudah ketahui bahwa nilai BC-nya adalah 6, jadi AB sama dengan 6 akar 3 meter. Yang terakhir adalah kita hitung tiang bendera. Untuk menghitung tiang bendera, kita harus menjumlah tinggi orang dengan jumlah AB. Tinggi orangnya adalah 1,6 dan tinggi AB-nya adalah 6 akar 3 meter. Jadi tinggi tiangnya adalah 6 akar 3 plus 1,6 meter. Selanjutnya nomor 13. Sebuah tiang bendera berada di atas sebuah gedung seperti pada gambar. Tiang tersebut dapat dilihat dari sebuah titik yang berjarak 6 meter dari dasar gedung. Jika tiang bendera bisa terlihat dengan sudut elevasi 30 derajat dan 60 derajat, tentukan tinggi tiang bendera di atas bendera tersebut. Kita menggunakan rumus tan dengan sudut 30 derajat terlebih dahulu. Rumus tan adalah D per sa. Nilai dari tan 30 derajat adalah 1/3 akar 3 sama dengan depannya yaitu BC dan sampingnya adalah 6 meter. Kita sederhanakan 1/3 akar 3 dengan akar 3/3 sama dengan BC per 3. Kemudian kita kalikan silang, jadi hasilnya adalah 6 akar 3 sama dengan 3 BC. Kita sederhanakan lagi dengan dibagi 3. Jadi hasilnya adalah BC sama dengan 2 akar 3. Kemudian untuk sudut 60 derajat, kita menggunakan rumus yang sama yaitu tan D per sa. Tan 60 derajat sama dengan D per sa. Nilai dari tan 60 derajat adalah akar 3, D-nya yaitu BD, dan sampingnya adalah 6. Kita kalikan silang, jadi hasilnya adalah BD sama dengan 6 akar 3. Untuk menghitung tinggi tiang bendera, kita menggunakan BD dikurangi dengan BC. Nilai BD-nya yaitu 6 akar 3 dan nilai BC-nya adalah 2 akar 3. 6 akar 3 dikurangi dengan 2 akar 3, jadi hasilnya adalah 4 akar 3 meter. Dan yang terakhir adalah nomor 14. Diketahui tikungan jalan A dan B berada di sudut Pi per 2 kurang dari A kurang dari Pi dan 3Pi per 2
kurang dari B kurang dari 2pi. Jika nilai sin A sama dengan 3/5 dan cos B sama dengan 5/13, maka tentukan nilai dari sin B plus cos A. Kita gambar terlebih dahulu masing-masing segitiganya. Untuk segitiga yang pertama yaitu sin A sama dengan 3/5, kita letakkan A-nya ada di sini, dan ini termasuk dengan kuadran 2. Kemudian untuk segitiga yang kedua yaitu cos B sama dengan 5/13, kita letakkan B-nya di sini dan termasuk dalam kuadran 4. Kita sudah mengetahui bahwa sisinya adalah 5 dan 3. Namun kita belum mengetahui sisi dari X-nya. Jadi kita hitung terlebih dahulu sisi X sama dengan menggunakan rumus Pythagoras, akar 5 kuadrat dikurangi dengan 3 kuadrat. 5 kuadrat sama dengan 25 dan 3 kuadrat sama dengan 9. 25 dikurangi 9 adalah 16, jadi akar 16 sama dengan 4. Karena di sini merupakan sin, jadi rumusnya adalah D per mi. Depannya yaitu 3 dan miringnya yaitu 5. Jadi depannya 3, miringnya 5 dan sampingnya adalah 4. Kemudian untuk segitiga yang kedua, kita hitung juga untuk sisi Y-nya. Menggunakan rumus yang sama, rumus Pythagoras, dengan akar 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat sama dengan 13 kuadrat yaitu 169, 5 kuadrat yaitu 25. 169 dikurangi 25 yaitu 144. Jadi akar 144 adalah 12. Rumus dari cos adalah sa per mi. Jadi sampingnya adalah 5 dan miringnya adalah 13. Samping 5, miring 13, sedangkan depannya adalah 12. Kemudian kita cari untuk cos A menggunakan rumus cos sama yaitu sami. Sampingnya adalah 4 dan miringnya adalah 5. Sedangkan untuk segitiga berikut kita harus cari sin B-nya. Rumus dari sin adalah d mi, depannya adalah 12 dan miringnya adalah 13. Kemudian kita hitung nilai dari sin B plus cos A. Karena di sini kuadrannya yaitu kuadran 2 dan kuadran 4, jadi angkanya harus negatif. Jadi, sin B-nya adalah negatif 12/13 dan cos A-nya adalah negatif 4/5. Kemudian kita samakan penyebutnya menjadi 65, 12-nya menjadi 60, dan 4-nya menjadi 52. Kita tambahkan 60 dengan 52, jadi hasilnya adalah negatif 112/65.